Oke, di video kali ini kita akan ngebahas soal ini. Ini adalah Galaxy A11 yang baru aja di launching dan sekarang lagi ada flash sale ya. Nah, kita akan ngebahas apa aja sih plus minusnya handphone ini sebelum kalian beli. Galaxy A ini emang lagi jadi fokus Samsung karena ini adalah handphone yang paling banyak menyumbang pendapatan bagi mereka. Ya ada seri S, ada seri Note, tapi seri A ini yang jualannya paling gede, yang bisa jadi backbone-nya mereka gitu. Smartphone premium itu penting, tapi backbone itu tetap ada pada di Galaxy A. Nah, apa sih keunggulannya Galaxy A11 ini? Dia itu mengisi rentang di 2 juta sampai 3 jutaan. Ini pasar yang sangat sangat gemuk sebenarnya karena banyak banget pesaingnya di segmen ini. Nah, bagaimana si Galaxy A ini bisa unggul dibandingkan kompetitornya? Ini kalau di kamera kelihatannya bagus ya, casingnya. Asik. Oke, jadi gue udah nyobain ini handphone selama 2-3 hari terakhir dan ini adalah kesimpulan yang gue dapat ya. Jadi sebelum kalian beli wajib nonton video ini dulu. Oke, yang pertama nggak ada jelly case dalam pembelian, jadi cuma ada charger, kabel, nggak ada earphone juga, dan nggak ada jelly case. Jadi kalau kalian mau beli pastiin juga untuk ngebeli jelly case nya. Oke, ini body dan warna ini adalah yang gue dapat warna biru, tapi ada warna hitam dan warna putih. Biru yang paling bagus sih kayaknya ya. Ini rangka dan cover belakangnya terbuat dari plastik, beratnya 205 gram, hitungan ringan itu ada di bawah 200 gram, tapi ini 200 gram pas. Cover belakangnya ini unik, ada aksen garis-garis ini supaya lebih gampang kalau misalnya dipegang kali ya, tapi yang di sininya polos dan ada tulisan Samsung gede banget. Nggak tahu deh, ini sebenarnya nggak terlalu suka dengan desain kayak gini, walaupun kayaknya di depan kamera jadinya kelihatan keren ya, dan karena dia dari plastik jadi nggak ada fingerprint. Yang kedua, kita ngomongin langsung ke kamera. Dia punya desain ini namanya square type quad kamera. Ada 4 kamera, ya ini 48 megapiksel f2.0 dengan autofocus. Kemudian ada kamera ultra wide 5 megapiksel f2.2, kamera makro 2 megapiksel f2.4 dan kamera depth 2 megapiksel f2.4. dan ternyata emang model-model 4 kamera ini bukan sesuatu yang baru lagi sebenarnya, karena udah banyak yang ngelakuin. Apakah sebenarnya ini berguna? Itu pertanyaannya. Jadi waktu gua kemarin nyobain, ternyata emang ada perbedaan kualitas yang cukup jauh antara kamera utamanya yang 48 megapiksel dengan kamera ultra wide ataupun kamera makro. Lebih banyak gua kemarin itu ngerekam atau motret itu pakai kamera 48 megapiksel ya, karena kalau kita lihat di kamera ultra wide nya ini agak gelap yang pertama, kemudian yang kedua dynamic range nya agak kurang. Jadi kalau misalnya kita lihat foto ini, itu gambar langitnya dia nggak bisa ngedetek atau nggak bisa menampilkan detail dari si awannya ya. Sementara kalau kamera 48 megapikselnya ini bisa kita lihat bahwa si jembatan terus pohon itu kelihatan sangat detail. Kamera makronya ini perjuangannya cukup keras juga, karena gue harus nyari angle yang berbeda, kemudian fokusnya juga sering lari-lari, jadi harus banyak ngejepret sampai akhirnya dari begitu banyak foto itu cuma 1 atau 2 yang bisa kepake, yang lainnya kebanyakan nggak fokus atau burem. Handphone yang lain juga nggak jauh beda sih sebenarnya ini. Jadi bukan cuma Samsung doang, format 4 kamera tuh ya kayak gini modelannya gitu. Jadi ada 1 yang paling gede yang utama, tapi 3 kamera yang lain itu cuma sebagai quote-unquote penggembira. Bahkan kalau menurut gua Samsung lebih baik karena dia udah punya si live focusnya ini, teknologinya ini yang menurut gua masih cukup kepake ya. Foto kucing gua si Whisky ini juga cukup dapat gambar yang bagus sebenarnya. Untuk kamera video, kalau pakai kamera wide beda banget. Ini bisa dilihat perbandingan kualitasnya. Kalau pakai kamera wide semuanya warna-warnanya jadi kelihatan puyeh itu apa ya, saturasinya nggak terlalu gede, warna-warnanya juga nggak nonjol. Nah, bandingkan dengan kamera video yang udah pakai 48 megapiksel ini ya, ini warnanya lebih punchy, lebih nonjol, dan fokusnya juga dapat, autofokusnya juga dapat. Sebenarnya kamera videonya ya so-so lah ya, tapi masih lumayan lah, bisa kepake sih kalau menurut gue ya. Sayangnya dia itu maksimal cuman Full HD 1080 di 30 fps ya. Sayang banget. Kalau misalnya bisa sampai 60 fps sih lebih baik, karena di post production kita bisa slow motion, jadi kita bisa mendapatkan efek yang dramatis. Kalau 30 fps kalau di slow motion jadinya patah-patah, apalagi dia juga belum dapat yang namanya image stabilizer ya. Jadi ya benar-benar harus mengandalkan kestabilan tangan kalau misalnya kita mau bikin video yang dramatis. Tapi ya nggak semuanya orang pengen bikin video yang dramatis juga toh.
kamera depannya 8 megapiksel, kayak gini kualitasnya. Oke, ini adalah kualitas video dari Samsung Galaxy A12. Kondisinya ya, ini layarnya kalau di bawah sinar matahari, walaupun mataharinya nggak terlalu terang banget, ini udah sore, cuma nggak kelihatan nih wajah gua. Kadang-kadang gua nggak bisa ngeliat ini udah fokus atau belum. Kang ojek cabe-cabean. Oke, next kita ngomongin soal prosesor. Dia pakai bukan Snapdragon supaya lebih terjangkau harganya. Jadi dia pakai MediaTek Helio P35. Ini setara dengan Snapdragon seri 6 ya. Seri 6 juga banyak ya, ada 625, ada ya macam-macam. Tapi sebenarnya dia ini dari hasil benchmarknya ini, dia ini lebih baik dibandingkan Snapdragon 625, tapi masih belum bisa atau masih di bawah Snapdragon 636 atau Snapdragon 665. Snapdragon seri 6 ini lebih kepada prosesor yang all around ya, jadi bukan prosesor yang gaming banget, tapi ya untuk menjalankan tugas umum. Misalnya main game ya main game yang biasa aja, bisa multitasking ya multitasking, bisa ini bisa itu, tapi lebih kepada umum aja, bukan fokus ke game. Misalnya kayak Snapdragon seri 7 yang emang udah lebih tinggi speknya dan dia punya beberapa fitur dari Snapdragon seri 8, tapi bisa buat main game yang grafiknya lumayan tinggi gitu. Ya gimana ya? Jadi ya paling lu main game-game yang biasa-biasa aja sih, game-game yang santai, yang casual gitu. Jadi jangan berharap banyak untuk bisa mainin game-game yang grafiknya tinggi. Memori internalnya udah 128, alhamdulillah, karena sebelumnya ya, beberapa ponsel yang dirilis tahun ini memorinya masih 64 GB ya. 128 GB itu sekarang kayaknya udah jadi memori yang minimal ya, memori internal minimal, karena ya lu banyak download YouTube, lu bikin video, lu bikin foto. Dengan semakin besar memori ya lebih enak, karena nggak gampang penuh dan nggak usah dipindah-pindah ke laptop gitu. Tiap berapa lama tiba-tiba udah penuh gitu kan, nggak enak. Apalagi lo lagi traveling tiba-tiba handphone memorinya full, waduh kesel. Baterainya ini udah 5000 mAh, terus fast chargingnya masih 15 watt sih, jadi nggak terlalu gede. Tapi kalau dikira-kira ya dengan 5000 dan fast charging 15 watt itu lo dapat sekitar 58 menit atau sejaman untuk bisa ngecas dari 0 sampai 100. Nah, untuk layar ini dia udah pakai layar HD Plus 6,5 inci Infinity V. Jadi Infinity V itu maksudnya untuk kamera depannya itu bentuk V gitu ya. Sebenarnya layarnya nggak ada masalah sih kalau buat nonton atau main game, ya masih kelihatan cukup tajam. Tapi waktu lo lagi di luar, lagi motret-motret atau lagi bikin video pas lagi siang-siang, itu layar nggak kelihatan karena kena matahari, layarnya nggak kelihatan. Jadi ya cukup challenging, karena gue kemarin ngambil gambar makro itu nggak tahu nih ini sebenarnya udah fokus apa belum ini, karena ya nggak kelihatan gambarnya gitu. Dia punya rasio screen to body ratio itu 85,8%, jadi masih ada atau masih kelihatan bezelnya walaupun cukup tipis gitu ya. Dia udah dual SIM dan bisa dipakai micro SD sampai 1 TB. Tapi ya nggak ada juga orang yang beli micro SD sampai 1 TB buat handphone yang harga 2 jutaan karena micro SD 128 GB aja udah berapa harganya, mahal banget. Side fingerprint, terus dia karena layarnya masih pakai LCD, jadi dia nggak ada, ya jelas nggak ada fingerprint di layar ya, jadi dia pakai side fingerprint ini sama seperti kompetitornya. Ini sebenarnya gue juga suka, dia empuk, cepet juga untuk ngebuka handphonenya. Dia punya colokannya Type C dan slot 3,5 mm, jadi masih bisa ngedengerin earphone sambil ngecas. Speakernya cuma di bawah sayangnya ya, di atas nggak ada speaker, jadi suaranya cuma ada di bawah doang. Dan kalau lo mainin kayak gini, jadi kadang-kadang suka ketutup suaranya. Nggak punya NFC sayangnya ya. NFC itu penting karena kalau ngisi e-tol juga udah pakai NFC, tapi ya mungkin nggak semua orang ngisi e-tol juga, ya terserah kalian apa kalian emang butuh NFC atau enggak. Tapi yang ini nggak ada NFC-nya. Untuk harganya Galaxy A12 ini dipasarkan dengan 2499 untuk RAM 4GB 128 dan 2799 untuk RAM 6GB 128. Jadi ya ini handphone di harga segitu emang punya plus dan minus, jadi tergantung dari sisi kalian sendiri gimana. Apakah emang fitur-fitur yang ada di handphone ini emang udah sesuai dengan kebutuhan kalian atau belum. Jadi paling gitu aja, semoga cukup membantu untuk menentukan apakah akan beli atau enggak si Galaxy A12 ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, see you.